pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Upaya memperbaiki sistem di Indonesia terus dilakukan pemerintah. Teranyar, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan masyarakat, di mana nantinya masyarakat dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wapres Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wapres. Layanan yang diberi nama Lapor Mas Wapres tersebut diumumkan kepada publik melalui akun Instagram Gibran Rakabuming Raka yang diunggah Minggu kemarin. Layanan Lapor Mas Wapres disambut positif warga. Di hari pertama dibukanya layanan, sejumlah warga mulai berdatangan menyampaikan keluh kesahnya. Salah satunya dari seorang warga yang mencari keadilan terkait sistem ketenagakerjaan di tanah air. Yang dilanggarnya itu ada hukum pidananya, Bu, ada pidananya, ada dendanya. Itu udah ada di Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 dan Kemenaker nomor 12 tahun 2004. Saya ngomong ini bukan saya ngomong asal-asalan, tapi itu memang kenyataannya. Jadi yang saya tuntut ini adalah hak saya yang udah ada di Undang-Undang Tenaga Kerja itu, bukan uang siapa-siapa. Saya minta, Pak. Tapi mereka nggak peduli sama laporan kita. Mungkin kita dia namanya pekerja ya, udah susah, udah nggak punya apa-apa, nggak peduli. Jadi setelah saya kasihkan bukti saya bahwa saya itu bekerja dari jam 7 sampai jam setengah 7. Itu udah 13 jam. Jadi kelebihan jam kerja itu udah ada 4 jam setengah. Karena kan kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja itu 7 jam sehari, 40 jam seminggu. Kalau dia sampai hari Sabtu, kalau sampai hari Jumat 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Jadi kelebihan jam kerja saya itu banyak. Diharapkan dengan adanya layanan Lapor Mas Wapres dapat menjembatani keluhan warga dengan pihak terkait sehingga sistem keadilan Indonesia dapat diterapkan. Tidak hanya bagi kaum atas, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Layanan Lapor Mas di Istana Wakil Presiden Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat dibuka setiap Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Selain itu, Wapres Gibran juga memfasilitasi laporan via aplikasi pesan WhatsApp di nomor 0811 1704 2207 sebagai alternatif laporan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi pilkada, pemirsa. Debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan diwarnai kericuhan dan terjadi pemukulan di luar ruang acara. Sementara itu di Cirebon, pendukung kedua kandidat calon wali kota terlibat keributan saat memprotes lantaran salah satu calon ada yang membawa alat peraga kampanye di atas panggung debat. Kericuhan terjadi saat rombongan tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan nomor urut 2, Rizwandi Muhammad Amin, datang ke acara debat. Di jalan menuju lokasi yang semestinya steril, sudah ada kerumunan massa pendukung paslon 1, Faida Arafik Sukirman. Awalnya mereka hanya saling adu yel-yel, namun suasana semakin memanas. Terjadi saling dorong di antara kedua massa paslon. Massa akhirnya ricuh dan membuat anak perempuan Amin terkena pukulan. Keluar dari lobi, itu diajak oleh masanya 01 dan tidak boleh identitas semua. Itu fakta tadi, Bu. Di depan lobi, Bu. Tim paslon Rizwandi Amin sudah melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polda Jawa Tengah.
kemarin Anda gagal mengantisipasi potensi kerawanan. Kalau mau diketerokin, fasilitasi kami untuk keterok. Dan korban sudah divisum di Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Tengah. Jadi korban pemukulan. Ada betul. Sementara itu, KPU Kabupaten Pekalongan mengaku telah menyiapkan pengamanan dari TNI Polri sebanyak 342 personel. Untuk kejadian kerusuhan, kami secara pribadi hanya mengetahui tidak mengetahui pastinya kejadiannya seperti apa karena memang pihak dari KPU kita ada di dalam konsentrasi di acara. Saya pribadi tidak tahu persis kejadiannya seperti apa dan bahkan tempatnya hanya mendengar dan itu kemudian berarti berkaitan dengan ranah hukum. Di tempat lain, debat terbuka kedua untuk calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon 2024 yang digelar di sebuah hotel di Cirebon, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon memprotes kehadiran alat peraga yang dibawa oleh salah satu paslon saat menyampaikan visi misinya. Beruntung kericuhan tidak meluas karena berhasil diredam oleh petugas yang berjaga di lokasi. Sebetulnya itu bukan bahan APK, bukan. Yang dimaksud dengan APK itu adalah kayak seperti misalnya spanduk, ya, terus juga umbul, ya. Nah itu. Nah yang nggak diperbolehkan sebetulnya itu kan sebetulnya kan kalau untuk peserta itu adalah paslon sendiri. Mereka sebetulnya dalam rangka untuk meyakinkan kepada pemilihnya itu sebetulnya kan masih diperbolehkan misalnya untuk menunjukkan. Nanti kan sebetulnya masih kartu Indonesia Pintar, misalnya kartu sehat seperti itu. Dalam Pilkada serentak 27 November mendatang, ada 3 pasangan calon yang bertarung yakni pasangan nomor urut 1, Dani Mardani dan Fitria Pamungkaswati, pasangan nomor urut 2, Eti Herawati dan Suhendrik, serta pasangan nomor urut 3, Effendi Edo dan Farida. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada Jakarta, pemirsa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya atau KAHMI Jaya. Dukungan dari sejumlah elemen masyarakat memperkuat basis suara pasangan Ridho untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berdialog dengan Korps Alumni HMI Jakarta Raya, KAHMI Jaya dan langsung menerima dukungan di Gedung KNPI Jakarta Timur. RK bercerita bahwa kehidupan dirinya tak terpisahkan dari HMI. Orang tuanya merupakan aktivis HMI, bertemu saat bergabung HMI Bandung, sedangkan calon wakil gubernurnya Suswono pernah menjabat sebagai ketua HMI Bogor. Mantan Gubernur Jawa Barat ini pun bahagia atas dukungan yang diberikan KAHMI Jaya dan menyerukan untuk bergerak bersama di sisa hari kampanye. Semangat agar di Jakarta pasangan Ridho bisa menang satu putaran, salah satunya oleh dukungan ya dan dorongan dari alumni-alumni HMI yang bergabung dalam KAHMI Jaya. Saya sangat berbahagia dan insya Allah setelah dari ini kita langsung bergerak karena waktu tinggal kurang lebih kan 20 hari lagi. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil juga menjadi keynote speaker di acara Nation Building Conference di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Mantan Gubernur Jawa Barat ini memaparkan visi misi pasangan Ridho dan akan membereskan masalah yang selama ini dialami kota Jakarta, seperti kemacetan, polusi hingga banjir dalam 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dimas Winardi, Indra Purnama News melaporkan. Sementara lawannya, pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung memilih untuk berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers. Acara ini digelar untuk mendengarkan masukan K-popers akan acara-acara yang digelar di Jakarta. Oke. Siap ya, 1, 2, 3, ayo.
Pemilih muda menjadi salah satu target kampanye pasangan Pramono Anung Rano Karno. Sejumlah acara pun digelar demi menggayat suara generasi muda. Salah satunya adalah berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers di wilayah SCBD Jakarta. Dalam dialog yang diadakan di SCBD, K-popers curhat akan sejumlah masalah terkait konser di Jakarta, mulai dari izin yang sulit hingga harga tiket yang sangat mahal. Pramono pun mengatakan jika nantinya ia terpilih akan membenahi terkait perizinan konser besar di Jakarta. Mereka juga tidak semena-mena menerapkan harga yang tadi dikritik oleh beberapa orang yang mengajukan pertanyaan. Jadi transparansi terhadap perizinan menjadi hal penting dan sebenarnya kemarin sudah ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Kapolri, kemudian juga Menteri Pariwisata untuk hal ini. Dan mudah-mudahan di pemerintahan baru ini dilanjutkan. Karena bagaimanapun ke depan konser-konser yang seperti itu akan menjadi berjalan dengan baik kalau memang izinnya gampang. Pasti kan juga lagi ramai konsernya Dua Lipa batal. Karena sebetulnya sih bukan karena perizinan, tapi ada alasan keamanan lah. Kira-kira dari Pemprov sebenarnya bisa mengambil andil nggak sih untuk menyamakan promotor-promotor supaya punya standar yang sama? Ya ini harus bisa. Karena diadakan di Jakarta, maka pemerintah Jakarta bisa terlibat untuk itu. Jadi mirip Om Roy, Om. Tidak hanya mengadakan acara untuk anak muda, konten akun media sosial pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pun dibuat kekinian. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Aya Novos beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.